dengan metode yang lu buat, membuat para pemain profesional tertarik untuk bisa bekerja sama dengan lu ya, training sama lu gitu loh. Dan mostly adalah yang pertama mengapresiasi lu adalah orang-orang yang import malah. Import yang bener kan? Terus akhirnya lu ada beberapa nama yang lu sebutin, akhirnya berlatih sama lu juga pemain lokal, tapi tidak banyak. Ini yang selalu kita bahas juga ya Gi ya, bahwa sebenarnya bahkan harusnya kemampuan yang bertambah itu harusnya ditambah oleh teman-teman lokal nggak sih? Harusnya. Mungkin kita balik lagi kita ngomong nggak sebanyak tuh artinya gini, bukan kan ada aja yang mungkin juga latihan tapi nggak bareng sama lu, kan ada aja gitu. Cuman menurut lu sekarang semakin meningkat atau emang bener kata gua sama kata Ujo yang emang pemain-pemain kita kurang ada keinginan, kemauan untuk menambah? Yuk cadanganers, balik lagi di podcast Main Cadangan on YouTube. Kali ini gue dan Augie memilihkan satu pembicaraan yang mungkin nggak jauh-jauh dari keseharian basket. Apalagi untuk teman-teman yang senangnya adalah ngambil private. Menjadi tren sendiri nih sekarang ternyata dengan banyaknya KU, banyaknya klub, banyaknya anak-anak yang ingin belajar basket atau orang-orang bahkan dewasa yang ingin menambah skill basketnya. Jasa private trainer inilah yang sekarang sedang menjamur dan akhirnya kita datangkan satu di antara banyak trainer terpilih. Inilah guru les matematika. Sebenarnya kan ini ngomong guru les, ya kan? Orang private itu guru les. Betul. Jadi ini kalau kita undang adalah sebenarnya guru les basket. Guru les basket. Iya, privat kan. Irfan, Handle Kui. Handle Kui. Apa kabar? Handle Kui, what's up? Aduh, seneng banget. Biasanya ya gue tuh ngobrolnya DM. Iya. Kata gue, Pan, mau nanya. Iya, gini Kak. Ini, gini, gitu. Adalah kita... Pan, dari kapan lo menggunakan nama belakang Handle Kui-nya? 2016 Kak, di akhir. Udah lumayan lama ya? Mau jalan 9 berarti. Iya, apa yang membuat lo akhirnya memakai nama Handle Kui? Nah, dulu tuh Kui itu kan kayak ngajak. Saat itu lagi cuman gue tuh dulu main basket kan gak sampai profesional, tapi ada beberapa pemain profesional kayak ini tuh kalau bisa crossover gini terus gini tuh gimana? Apa yang gue lakuin kadang mereka kayak tanyain, karena mereka lu bikin latih aja kata dia. Iya. Terus kan gue kayak apaan sih masa yang pro bercandain kali ya gitu. Iya. Gue dengerin segala macam, gue kepikiran, gue ngobrol sama teman gue lah kayak brainstorm gitu. Tapi apa ya, gue pingin tuh semua anak di Indonesia tuh bisa belajar handle, mau dia tinggi, mau dia kan dribble itu kan basic basket gitu aja ya. Teman apa ya bahasa menariknya kayak belajar handle yuk gitu. Handle gue. Kui Handle Kui kayak. Karena waktu itu Kui kayak inilah kalau mungkin di zaman sebelumnya mungkin kita layau. Ingat gak yang zaman gua sama Ujo? Iya, kan 90-an lah iya layau. Maaf Kak enggak masuk berarti saya masih. Gua juga kata Ujo. Gua juga kata mama gua. Iya. Pan, tapi gini deh Pan, sebenarnya cerita dulu dong. Sebelum lu akhirnya memutuskan untuk jadi trainer, karir basket lu tuh gimana sih? Atau perjalanan basket? Karena tadi lu sudah bilang, gue nggak main sampai profesional ya. Gue nggak main sampai level profesional, tapi gue main sampai divisi 2. Nah, Oke. Ceritain dulu bagaimana lu mengenal basket sampai lu akhirnya suka basket. Dulu tuh main basket komplek lah. Kalau dulu tuh zaman gue tuh komplek kayak itu ada abang-abangan. Bisa gitu ya. Dulu tuh ngedang tuh kayak gue ngeliatnya kayak biasa aja banyak gitu. Siapa abang-abangan lu yang ngedang di komplek lu? Kalau di komplek gue tuh ada namanya Black, bisa pegang ring namanya. Terus ada kalau kita sebutin aja ya. Iya enggak apa-apa. Terus ada yang jago 3 point, Rino namanya. Terus gue kayak ini abang-abang. Terus sementara gue datang tuh kayak apa ya? Lu bisa main kalau ada yang satu enggak datang. Tapi kalau dia juga pemain cadangan jatuhnya. Iya, kalau mereka full gue dari jam 4 sampai jam 6 duduk aja ngeliat kejagoan mereka. Gue kayak nonton. Tapi senikmat itu lu menikmati mereka di anak kompleks main ya? Iya, anak komplek main. Nah, makanya di
setelah perjalanan kan itu era N1 juga ya pas gue Iya, lagi iya, ini. iya. Nah dulu tuh ada di Depok tuh ada Street Nyongan namanya. Jadi dia kayak tour gitu ke setiap komplek-komplek. Datang Street ke komplek. Nyongan. Iya datang ke komplek gua. Oh wow. Jadi udah ada tour street tour. tour. Jadi Street sorry, tour ini antar R1 generic ya. Iya. R1. Nah masalahnya N1 generic. masalahnya kan gue ngelihat apa abang-abangan di komplek jago kan. Iya. Begitu mereka datang nggak ada bapaknya kaki. I'm sorry nggak ada bapaknya. Gak ada apa-apa tuh si Black si Rino itu lewat. Iya. Akhirnya gue ngikutin mereka justru kayak lu pada kemana? Waktu itu kan gue sama temen lu bisa naik motor kan. Dia kemana kita ikutin. Cuma nonton doang. Gue full nonton doang. Lu bener-bener jadi ini ya, jadi apa sebutannya Jo kalau di musik jadi apa fans lu Iya, kayak kemana-mana. ngefans gitu aja. Iya fans kemana-mana. Terus mereka kayak bisa handlingnya bagus banget. Gue liatin. Iya, apa ikutan konser kemana-mana siapa? Yang fans-fans kalau ikut Yang cewek-cewek itu ya. iya. Pokoknya itu gue ikutin gitu-gitu aja kan akhirnya. Tapi akhirnya di rumah belajar dribble, segala macam, terpancing. Terus gue insane bikin sekolah streetball. Iya. Gue ikut. Oke. Tapi kita ketemu Roland dulu. Iya, Roland tahu. Roland kita belajar fundamentalnya. Baru ntar naik level tuh bisa ketemu Rico atau ketemu Insane. Untuk belajar trik. Jadi sebelum lo masuk trik-trikannya, fundamental lo harus rapi. Iya, di situ tuh apa ya, gue ngeliat ball handling tuh gila banget gitu. Oh iya. Dan lu menikmati itu. Menikmati untuk belajar. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kita belajarnya sama tetap dapat. Tapi akhirnya kan ngeliat bola basket yang kayak IBL, NBA, oh ini ada yang harus nggak bisa nih, ini nggak bisa dipakai, ini bisa dipakai. Iya. Akhirnya mana yang penting, mana yang enggak segala macam. Sampai akhirnya Dulu sih lu belajar semuanya, lu malah kan tidak memikirkan mana yang kepake dan enggak, lu coba semua aja dulu Semua mah. trik lah bahasanya. trik-trik ngolongin orang, bohongin orang, bohongin enggak bohongin pacar. Oh enggak, lu enggak boleh. Enggak boleh ketahuan. Iya, betul. Tapi ketahuan mulu gue. Belajar dong dari ujung. Ini lempar-lemparan Iya, sistemnya. enaknya gitu. Gue nggak tahu nih yang nakal yang mana nih. Ujung lah ujung. Iya. Terus ya udah akhirnya dari ya ada LS Streetball kita ikutin. Oh, iya. Nah LS Streetball kita ikutin. Dulu tuh di timnya ada namanya Masa Depan. Iya. Tuh tim ngiri banget Kak. 2012 orang. Iya. Itu 12-12-nya jago. Enggak, sorry 11-nya jago. Iya. 12-nya gue. Gue gue udah menang 10 poin aja sama pelatihnya Roland. Gue gak dimainin. Belum dimainin karena di situ ada Ibnu SMA 3, ada Sam Monster Sam, ada Dwi 22, ada Erik, jago-jago semua. Itu kesempatan mainnya. Gue naik motor kan. Gue sumpah kayak anjir Jakarta gila. Gue dari Depok waktu itu kan. Jakarta gila juga ya pemainnya. Gue gak dapat menit kesempatan main. Gila. Berarti pas banget ya lu diundang karena benar-benar lu ngalamin sebagai pemain cadangan waktu itu ya di streetball itu pemain cadangan. Bener-bener cadangan. Nah, akhirnya inget banget kita mau main divisi 2. Iya. Apa klubnya? Kalau di Depok gue gede. Oke. Jadi gue ikut mereka tuh punya liga dulu namanya GBL. Gue bilang gue pindah ke Depok. Berarti DBL tuh bukan yang pertama. Depok. Oh GBL, gue pikir DBL. Depok. Nah, Basketball League. Bukan GBL. Oh Gepok dong ya. Iya Gepok. Ini seru banget ya. Iya asik. Iya. Emang harus gitu. Iya. Terus dari situ dari GBL itu. Nah, dari GBL itu kan ada liga dulu nanti beberapa pemain terbaiknya diajakin main untuk main di divisi 2 Selatan. Nah waktu itu mereka draft. Season gue datang, gue di draft nomor 1, tapi timnya culun. Oke. Oh oke. Timnya culun, gue MVP-nya. Woi. Wow, lu mirip Itu sebagai bukti kalau lu pengen kelihatan nanti. Makanya kenapa pemain IBL kita sekarang, lu mendingan dapat kesempatan di tim yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi lu bisa berkembang. Iya, tapi kan nggak ada draft sekarang, udah nggak ada. Iya bukan maksudnya yang main itu mendingan jangan dipaksain. Oh karena gue pengen dibayar gede di klub gede, tapi lu nggak main. Setuju gue. Gitu. Oke. Gue MVP kan jadi ada 2 tahun. Setiap ini gue akuin selama gue hidup ya main basket ini liga paling keren menurut gue. Iya karena lu setelah 2 tahun lu tuh masuk bursa. Lu tuh masuk bursa. Bisa transfer. Iya, jadi mereka tuh udah banyak tim lah. Nama lu tuh udah terdengar ya. Akhirnya nextnya gue masuk ke Knights namanya. Ada ya. Knights timnya tim paling jago. Gue bilang ya ini mah easy buat gue juara gue di tahun itu. Habis itu gue juara, gue MVP juga. Oke. Nah habis itu gue belum pernah main divisi tuh. Iya. Gue main divisi.
Ini baru di Liga si Liganya doang. Depok ya istilahnya ya. Kan menurut gue Depok ya. Bukan gue. Iya. Cuman Cuman kan tidak sebesar komunitas yang di Jakarta lah gitu. Gue ke Jakarta pas baru main di divisi ini tempat di Gor Pasar Minggu, bukan Pasar Minggu. Pokoknya gue lupa Gor apa. Jago banyak banget semua. Ada lagi tuh di atas angin awan tuh. Yang jago tuh banyak banget. Akhirnya gue kayak tahun pertamanya kita peringkat 3. Tahun berikutnya gue bilang sama temen gue, lu lihat ya tahun depan. Tahun depan juara gue. Itu masih di Liga. Masih enggak di ini ya. Udah di divisi 2 gue juara. Divisi 2 gue juara. Sadis. Gue inget banget momen yang gak gue lupain, tapi orangnya udah pasti lupa tuh. Jadi gue ketemu Aces. Oh iya sih. Gue ketemu Anthony Gunawan segala macam. Samuel Rizal. Kita kalah 20 poin di halftime. Waktu itu ada siapa? Kak Akila Rocky ya? Siapa Akila Rocky ya? Pokoknya ada Rocky Willa. Itu main jago lah yang gitu. Tapi sampai kata-katain kita. Dia juga gede. Terus sampai kata-katain kita kan. Kita 20 poin. Trash talk jalan terus tuh. Anjing keren banget nih orang. Gue bisa ketemu kayak gini terus kita ketemu sama Rizal. Kita ketemu sama Rizal Kak. Iya. Gue bawa pacar gue. Yang pacar lu diambil sama dia? Bukan, pemain yang lain kan. Pemain yang lain kan bawa pacar ya. Masa dukungnya lah tim lawan kan aneh ya. Karena dukung sama Rizal. Aneh banget tuh. Gue bilang ke pacar gue aneh banget tuh. Itu semua itu karena FYM Milan. Iya. Kalau nggak ada FYM Milan sama Rizal ya sama Rizal. Ganteng-gantengan gue kalah. Iya semua lah. Iya kita juga kalah. Kita nggak mau undang dia ke sini. Karena kalah juga. Kalah ganteng kita. Akhirnya tuh ada di satu momen gue nggak tahu kita sekuat apa waktu itu full court. Kita tuh di detik mungkin 20 detik terakhir kita leading 1. Oh nyusul dari 20 poin. Gue leading 1. Di akhirnya tuh gue bilang sama temen gue, ada temen gue defender Dendi namanya, lu ikutin begitu Anthony lo tempel begitu dia step, lo ngambil di bawahnya, gue sikat atasnya, gue bilang gitu. Dia begitu dapat, dia kan ngambil gini, enggak gue sikat, maksudnya gue tepak hilang bolanya, gue steal. Iya. Abis itu gue steal, mereka ngambil checker fast fall, free throw gue cuma masuk 1, abis itu kita menang. Iya. Final itu gue gak bisa lupa. Besok kalau Scorpio. Tapi masih mending loh. Free throw masuk 1, pemain IBL dua-duanya nggak masuk. Iya benar. Memang iya. Wow. Iya. Langsung masuk. Tapi kalau pemain IBL latihan sama yang dulu nggak bakal. Masuk juga. Oh karena ada free throw ya. Karena main aja enggak. Kadang-kadang pelatihnya nggak dikasih. Iya. Oh gitu. Start dari situ. Itu cerita lu di basketnya ya. Berarti lu akhirnya pengalaman lu basket adalah sampai di divisi 2. Divisi 2. Iya. Waktu itu dengan Knights itu Gede namanya itu. Iya. Tapi gini deh, sebenarnya kan akhirnya dari yang gue dengar tadi, cadangan harus dengar, kan lu besar atau berkenalan basket dengan sesuatu yang dekat, namanya apa ya? Gue bisa bilang streetball. Streetball sebenarnya. Atau yang jalanan lah, basket jalanan. Streetball lah gitu. Sampai di mana akhirnya lu menyadari, cuman gue Indonesiain ya. Maaf. Sampai di mana akhirnya lu menyadari bahwa sebenarnya basket ini harus lebih organized gitu, nggak bisa se-street dan nggak semua trik streetball bisa lu pakai dong waktu di divisi 2 dong. Nah makanya begitu pas divisi 2 tuh kita udah main bener-bener yang kayak temen, ya pelatih kita bilang kalau lu temen lu screen kosong lu kasih. Kadang lu kasih ke temen lu, bisa balik lagi boleh ke lu, bisa lu score. Jadi ball movement-nya lebih oke lah. Dibanding permainan streetball yang main one on one. Ya one man show banget kan segala macam. Gitu. Walaupun masih suka kelepasan kayak gue suka ada momen pernah sekali inget banget quarter 1 sekitar baru sisa 7 menit lah. Ada orang, gue baru rebound, gue liat orang gede kan. Gue gak bisa lewatin, gue kolongin orangnya. Habis itu gue duduk sampai quarter 4 sama pelatih. Iya. Karena lu main apa lu? Kata dia. Iya. Karena lu masih kebawa dengan duduk gue. Turnover enggak, tapi gue kolongin orangnya duduk lah. Duduk. Padahal kalau di streetball, lu ngelakuin itu, lu akan terus dimainin karena itu dapat poin. Iya heboh juga kan, maksudnya orang terhibur. Ini gue duduk, teman gue di samping, cuman mampus lo gitu. Gak ada yang support. Iya. Akhirnya lu mulai serius di menjadi trainer. Ya lu menyebutnya apa ya? Ini biar ada orang pelatih privat, tadi guru les basket atau trainer. Gue trainer sih menyebutnya biasa. Gue
ya gue start jadi trainer itu akhirnya kita coba dengan Katon. Iya. Karena sebelumnya gue liatnya di YouTube sih orang-orang kayaknya ini beberapa tahun ke depan akan booming nih. Iya, lu Gua duluan nih. Ya, sebenarnya kalau gue bilang duluan, sebenarnya ada Haifan duluan. Oh, Haifan, iya. Haifan dan Lula yang gue tahu banget sih sebenarnya. Akhirnya gue coba tapi, nah karena gue udah melewati versi yang diomelin karena streetball, gue akhirnya melihat gini, apa sih gerakan yang bisa kita latih tapi efektif. Yang bisa kepake di basket. Kita bisa sesimpel mungkin kita bisa pakai di basket. Yes. Nah itu gue jadi acuan gue di situ. Oke. Di tahun Berubah dong, ini berubah banget loh. Berubah banget loh. Karena gini, kalau di one on one, kalau di streetball, lu pakai segaya mungkin, Harus sekeren gaya. mungkin, ngeribetin diri sendiri, tapi keren. Iya. Sedangkan kalau sekarang kita ngomong basket, emang gue setuju, seefektif, sesimpel mungkin, nggak usah banyak gaya. Iya, itu kerennya di situ sekarang. Jadi lu sudah berubah juga pola pikir lu. Iya, akhirnya berubah ke situ. Good. Nah, akhirnya di tahun setelah Katon, gue merasa kayak gini. Ya, mungkin banyak tapi nggak salah juga ya gue bilang. Iya. Banyak kan trainer-trainer baru latihannya sama pemain profesional kan. Maksudnya supaya namanya Supaya ke bawah juga dong. cepetnya naik. Nah gue pakai itu tapi akhirnya gue bilang ke teman gue, kayaknya kalau gue nempel-nempel ke profesional juga, tapi sebenarnya mereka juga nggak mau latihan, ngapain juga ya gue bilang. Oh wow. Ya ngapain juga gitu. Lu sebenarnya gue nggak mau latihan. Nggak ada satu sisi yang mereka lihat dari gue, yang mereka gue mau datang ke lu deh latihan. Akhirnya gue cuman start tuh di Katon. Sisanya emang harus ada mutualisme ya, maksudnya saling butuh ya. kalau enggak dia butuh lu. iya, kalau enggak ya, enggak ini juga gitu, enggak jadi apa-apa juga. Akhirnya Iya. setelah Katon, akhirnya gue video itu kan gue posting, terus gue latihan gue posting. Sampai pada akhirnya tuh satu brand datengin untuk, gue mau syuting sama satu pemain namanya Daniel Wenas, untuk produk kos kaki gue mau lu ngelatih dia tapi gue rekam. Oh, jadi suasananya suasana latihan gitu ya. Dia bikin itu, kita main di start di iklan gitu. Nah, temulah sama Stay Hoop. Iya. Gak apa yang nyebutin. Iya, gak apa-apa. Stay Hoop. Iya. Mau dong kesaki lagi. Iya. Kirim dong. Ponti. Tahu deh. Nah udah kita beres dari situ. Akhirnya sama Daniel kita diberi kaos, inget banget. Hari Jumat tuh, hari pertama gue akhirnya ketemu pemain pro yang datang. Dan mereka udah lihat apa yang gue lakuin kan. Dan udah mau. Ketemu Donda juga. Waktu itu Stay Hoop masih hari kalau nggak salah. Iya. Hari yang dewa sekarang yang rekam. Iya. Udah kita bikin itu, akhirnya Donda kasih tahu. Donda juga sampai sekarang masih yang berhubungan baik. Dia kasih tahu kayak lu kalau latihan tuh powernya kayak gimana gitu. Gak bisa lu pelan. Iya. Lu dribble tuh sekarang tuh dribble aja lu harus pakai. Lu keeping bolanya, lu kalau attacking gimana. Akhirnya banyak ya dengan cara dia menyampaikan lah ya kan, dia kan juga sedikit kampret kan, berapi-api, tapi kadang-kadang gitu. Dia orang yang gue happy kalau dia tuh komenin apa yang gue posting soal konten baru gue. Ya misalkan konten apaan nih nggak jelas, dia tuh bisa dia ngomong apa adanya, which is good. Gue pernah berantem juga sama Donda. Makanya dia bilang gitu. Zaman dulu main. Kadang dia juga suka bilang gini, ini oke nih lu keep yang ini, ntar anak-anak kecil ini setelah ini lu belajar level ini, naikin lagi segala macam, dia belajar. Tapi asik sama orang-orang yang seperti itu karena ya dia ngomong apa adanya. Ya kita juga harus bisa menerima, ini masukan, ini kritikan. Jadinya jadi lu juga merasa banyak masukan, terutama di basket ya. Karena kalau ngomong pengalaman, Donda jauh lebih banyak dibanding lu gitu. Jadi dapat ilmunya juga lu ya. Makanya dia sampai sekarang dia datang bikin, akhirnya kita tuh ketemu Daniel akhirnya. Daniel datang Daniel tidur Kak. Pas Daniel datang nih, gue lagi tidur diberi kaos. Dia bangun depan gue Mika tambah ayong dulu. Masih Mika. Iya. Lu kaget, lu kayak mimpi. Lu kayak mimpi dong. Lu kayak mimpi kan. Waduh. Gue biasa bangun diomelin, gue kan cakep aja. Iya. Ya biasa di Depok ya kan kalau udah terkata paling ya. Udah akhirnya kita latihan terus segala macam, hubungannya jadi baik. Terus akhirnya kenal Pak Ponti, terus kerja sama sampai sekarang. Akhirnya videonya Daniel keluar. Tiba-tiba tuh Bryson Griffin kalau gue nggak salah. Iya. Bryson Griffin kayak, gue lihat apa yang lo lakuin. Di US tuh banyak yang kayak gini, tapi di Indonesia gue lihat tanya lu, bisa nggak kita latihan? Dia di Bandung waktu itu Prawira. Iya di Prawira. Dia Prawira. Griffin nih. Bryson Griffin. Oke. Dia datang.
bro tapi gue nggak ada kendaraan, gue jemput dulu ke ini baru gue di Gambir lu gue jemput. merangkap travel. Iya, merangkap travel jadi ya. Udah gitu pas di situ bro gue lapar, gue yang traktir deh lu anjir. Tapi akhirnya dari Brescian ke Deschamps-Wiggin terus ke Jamar ke akhirnya tuh kayak ya gue ngerasa mereka mungkin punya koneksi atau grup kali ya. Iya. Ya enggak, tapi mereka ngelihat kan. Jadi pada saat lu mungkin latihan sama Daniel Wenas, latihannya seperti apa, dia melihat, oh ini cocok nih latihannya. Sebenarnya pasti itulah. Ya. Kalau menurut gue dari situ dulu, karena walaupun kalau dia lihat latihan lu biasa aja, nggak lewat. Mending dia latihan sendiri. gitu. Makanya akhirnya dari situ banyak kayak ya pemain asing latihan habis itu yang gue Hardy juga pernah. Iya. Gue ya kalau orang ini ya mesti Kalau Indonesia lokal. orang Indonesia lokal kayak Hardy, Agassi, mereka work ethic-nya gila banget sih. Iya tuh. Akhirnya lu bisa ngelihat dari situ ya. Iya, mereka ada di sana tuh gue udah lah emang mereka tuh udah wajib ada di sana gitu. Karena lu melihat sendiri. Ini jadi pertanyaan gue deh. Dari tadi lu banyakin ngomong bahwa dengan metode yang lu buat, membuat para pemain profesional tertarik untuk bisa bekerja sama dengan lu ya, training sama lu gitu loh. Dan mostly adalah yang pertama mengapresiasi lu adalah orang-orang yang import malah. Iya, import yang bener kan? Yep. Terus akhirnya lu ada beberapa nama yang lu sebutin, akhirnya berlatih sama lu juga pemain lokal, tapi tidak banyak. Yep. Ini yang selalu kita bahas juga ya Gi ya, bahwa sebenarnya bahkan harusnya kemampuan yang bertambah itu harusnya harusnya ditambah oleh teman-teman lokal nggak sih? Harusnya. Sudah sebanyak apa? Artinya gini ya. Mungkin kita balik lagi kita ngomong nggak sebanyak tuh artinya gini, bukan kan ada aja yang mungkin juga latihan tapi nggak bareng sama lu. Kan ada aja gitu. Cuman menurut lu sekarang semakin meningkat atau emang bener kata gua sama kata Ujo yang emang pemain-pemain kita kurang ada keinginan, kemauan untuk menambah? Ini secara general. Kalau secara general kita tuh ngomongnya gini sih Kak. Kan waktu sedikit libur training camp season. Iya. Kan jaraknya dekat kan. Terus mereka harus banyak yang libur kan. Tapi yang libur juga banyak. Iya, tapi kan kalau yang ngomong namanya kemauan. Iya, yang haus juga banyak. Yang kayak gue mau latihan nih segala macam. Tapi yang kalau yang latihan sama gue, mostly mereka datang karena emang mereka tuh top di timnya. Gue nggak bilang yang kalau nggak datang ke gue bukan yang topnya, tapi ketika mereka udah di level top, mereka tuh nggak mau karena suatu hari rookie datang, pemain datang tuh akan nge-replace mereka. Iya. Tapi gini, yang di bawah harusnya justru harus lebih semangat. Masalahnya nggak ada Kak. Nah, itu dia. Iya, bener kan maksudnya gini. Kita setuju, harusnya justru bukan cuma yang di atas, yang di bawah harusnya lebih banyak yang mau untuk ngegantiin yang atas. Nah, tapi kenyataannya nggak sebanyak itu, nggak sebanyak yang udah di atas. Yang mau. Karena apa? Karena gue selalu berpikir gini, ketika rookie datang, tempat lu ini diambil orang loh. Siap-siap diambil orang. Bukan buat yang malas, tapi buat semuanya gitu. Suatu hari itu tempat ini akan berganti. Lu akan menua, lu akan mungkin nggak di liga itu. Tapi ternyata si senior ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena si rookie-nya tidak mau menambah. Jadi si rookie juga nggak pernah bisa gantiin yang gede. Yang senior sekarang kita lihat siapa yang jago di sini sekarang. Ucup, Suliadin lagi yang udah berapa, Galang lagi, Divta Pratama lagi, Kaleb lagi, yang udah senior. Sekarang kita nyebut siapa yang muda. Kita cuma bisa nyebut Arigi, Agassi. Agassi pun sebenarnya sudah tidak, maksudnya bukan yang muda-muda banget gitu loh. Iya nggak? Tapi maksudnya kayak nama-nama yang lo sebut tadi kayak Itun, kayak Agassi, kayak itu. Emang mereka tuh kayak hidupnya basket ya. Work ethicnya juga udah. Itu lebih, ya beberapa kemarin gue latihan sama itu juga ngeri juga sih. Maksudnya kayak emang kita perlu buat ini, kita perlu buat ini. Terus kayak gue kemarin terakhir sama Danire. Danire itu harus tuh gue dia mid-season. Gue ketemu dia mid-season. Kita ngobrol lah. Gue terlalu ini nih Kak, terlalu gue bilang, lu dengan menit sebanyak ini lu gak enakan. Terus lu mau ngapain di lapangan tuh jadi gak ini. Akhirnya beres dari game. Jadi kita kalau ketemunya pemain pro sebenarnya nggak cuma drill basket, kita ngobrol juga. Banyak ngobrol, lu rasain apa gitu di part ini, kenapa lu nggak nyaman ngambil ini kita. Karena begitu mereka datang, mereka kontak malam itu gue udah pasti begadang. Jadi gue liat videonya semua, video catat materi latihan, mereka datang. Terus kadang-kadang gue bisa pernah kerja sama basketball statistik, gue butuh statsnya. Nah statsnya itu keren banget. Jadi dia tahu kan 6 position lu pegang bola jadinya apa aja, lu jeleknya di mana aja. Jadi kita yang jelek kita rapihin, yang bagus kita kencengin. Itu
pembantu banget waktu itu Iya, buat iya, gue. Nah begitu sama Dani, begitu beres latihan sama gue, kita ngobrol, dia ada sesuatu yang dia rasain gak enakan, bla bla segala macam. Ngapain gak enakan? Besoknya top poin segala macam. Akhirnya dia chat ke gue kayak nyuri dong. Enggak Kok malah jadi minjem duit? Minjem duit malah jadi minjem duit. Karena kalau WhatsApp biasa suka minjem duit. Bro, enggak. apa kabar? Oh, udah apa kabar aja bro. Akhirnya Goblok. Patah. Akhirnya dia chat kayak harusnya gue ketemu lo dari off season. Tapi itu masih di Hawks dong. Masih di Hawks. Iya. Iya. Sekarang juga. Nah, Kan, sekarang akhirnya di Rans belum nih. Rans Menurut kita belum, belum. iya. Dia belum. Ya kita harapkan dia lebih Ya. ini sih. Ada obrolan gue dengan Irfan DM cadanganers. Jadi ada satu pertandingan, terus gue tuh mempertanyakan hal yang sangat general. Terus gue nanya sama lu rasanya, kalau lu ngelatih tuh sebenarnya paling banyak tuh permasalahan di basket, pemain basket IBL kita apa sih gitu. Kata dia basic. Basicnya tuh maksudnya apa sih? Yang nggak kuat atau nggak rata atau apa sih? Kalau gua ngelihatnya tuh Mandangnya apa? ya, kalau gua mandangnya pertama cara ngambil keputusan dulu. Gua suka ngelihatnya tuh kayak Oke. banyak yang teman-teman di pro ambil keputusannya tuh masih belum, gua nggak bilang jelek tapi belum oke. Belum pinter. Oke, Akhirnya belum sebenarnya pinter. gini kata-katanya, maaf ya, belum pinter. Oke. Iya, belum pinter. Contoh gimana? Contoh. Ya banyak momen yang ya harusnya tuh udah misalkan lo wide open, shoot. Iya, sesimpel itu. Setuju. Gue juga menunggu jawaban itu dan udah itu. Kalau lo, ya, let's say gini, lo shooter kak, Iya. gue tim, gue bayar lo untuk jadi shooter. Iya. Kaugi passing ke lo, Iya. terus lo gak nge-shoot, gue boleh marah sama lo. Kan Iya. lo gue bayar buat shooter, shoot. Iya. Shoot. Iya. Yes. Oke. Terus Oke. lo gak ngambil itu, maksud gue kita Jadi nih keputusan itulah ya, seperti gitu. ketika di dalam ini, karena alhamdulillah kan gue pernah di Borneo ya, Iya. ketika masuk di situ, kita tuh bukan main basket, kita tuh kerja bos gitu. Bekerja ya. Ya kan profesional. Iya, Ini basket profesional. Iya, bekerja gitu, bukan. Do your work, do your ini ya, your skill. Kalau gitu lu ya. shooter, Yes. gue as a trainer kayak gue dulu sama Raymond, gue nemenin Raymond setelah latihan. Kok satu spot 7, 3 berturut gue temenin. Terus gue, karena lu harus ngerapiin nembaknya, harus rapiin segala macam. Dan tugas gue adalah gue akan nemenin lu, gue akan datang lebih cepat dan pulang akan lebih lama. Tapi gue pastiin pemain-pemain yang ada di sini mereka siap nanti ketika tanding. Kayak gitu. Itu tanggung jawab lu gitu ya. Tanggung jawab gue. Pan, berarti kalau trainer ini berarti lu tadi lu ya maksudnya cukup detail. Gue semoga trainer-trainer seperti lu dan masih melakukan itu dengan baik. Artinya dengan lu nonton videonya, lu catat kelebihan dan kekurangannya, bahkan lu bisa dapat statistiknya itu jauh lebih bagus. Jadi lu ke setiap pemain lu akan melakukan penyesuaian latihan yang berbeda. Personalized. Pasti. Iya. Semua orang gak akan dapetin real sama. Dari gue ngelatih anak kecil, gue ngelatih sampai profesional, mereka akan punya kebutuhan yang beda. Gak mungkin sama materinya. Tapi latihan basket tetap latihan basket. Tapi gue tahu misalkan ada anak kecil baru datang, baru banget datang. Iya, nggak akan lu paksain untuk yang lain. Gue akan bilang, Bu ini saya bikin suka basket dulu boleh gak sih? Gitu. Iya. Kita akan lakuin sesuatu yang fun, kita akan lakuin sesuatu yang benar-benar lempar bola aja tuh nggak bahasanya apa ya, mereka nggak frustasi ngeliat ring yang sejauh itu gitu untuk anak kecil. Iya. Tapi kan ya kita bisa sama-sama tahu sendiri lah, Kagi juga tahu kayak sekarang tuh demand Paris ngeri juga kan. Iya, benar. Betul. Tapi dengan demand yang setinggi ini, kalau kita kasih ke orang tua detail, Bu anaknya sekarang lagi posisi ini ya, secara skill. Ntar 2 bulan sama saya, ini yang kita kerjain dulu ya. Nanti ada reportnya lagi, mereka happy kok. Iya. Oke. Lu tuh masih, gue tahu lu masih suka karena di postingan lu sering ya IBL lu nonton ke lapangan, nonton live streaming gitu. Karena lu juga ngikutin perkembangan dan itu penting lah dibanding lu cuma ngelatih tapi lu nggak tahu perbasketan Indonesia seperti apa. Iya. Bener nggak sih berarti artinya gini, pemain-pemain kita yang profesional ini emang punya permasalahan di fundamental mereka, banyak yang juga tidak bagus gitu atau gimana? Ya mungkin karena latihan timnya banyak kali kayak, maksudnya untuk individunya jadi nggak ke ini atau Ya dulu, sebenarnya kalau atau dulu kan kita ngomong karena dari dulunya individu tuh harusnya dari di dulu, awal. ya. Iya. Kalau sekarang tuh mereka kayak off season ya, kalau profesional sebenarnya ngerimain aja, bukan lo harus belajar sesuatu yang baru, enggak. Tapi banyak hal justru ketika ketemu beberapa pemain pro, mereka banyak hal yang baru soal fundamental malah. Ini kan harusnya enggak gitu. Ini kan harusnya jangan. Ya ini bukan kita ngomong jeleknya, tapi ini adalah
Kalau yang sekarang, lu setuju gak? Karena kita berapa kali, gue lupa waktu itu kita bintang tamunya siapa. Tapi anak-anak sekarang secara fundamentalnya sekarang jauh lebih bagus sebenarnya. Ya. Nah kita berharap itu udah jadi modal yang bagus buat ke depannya ya. Betul. Kalau sekarang sih, nah gue kan juga suka nonton Kejurkot ya. Iya. Nah, ini ngeri sih. Anak-anaknya seru ya. Anak-anak jago-jago Jo. Maksudnya lu bisa bawa bola, bisa hesi-hesi. Karena yang dia tonton sekarang banyak banget. Ya, iya, Maksudnya iya. mereka akses buat nonton soal basket tuh banyak banget. Iya, bisa mendapatkan inspirasi banyak banget ya. Makanya gue liat, lupa gue tim apa gitu. Ada anak kecil satu pegang. Dia mau kasih ke temennya gak jadi, dia giniin terus dia naik. Tapi lawannya semua udah kesini. Iya. Sedep. Kita setuju dia bisa melakukan itu kan dapat fundamental yang bagus ya. Yes, tapi udah lewatin ya masa-masa itu. Makanya kalau gue tuh sebenarnya ya coach-coach yang di usia dini tuh krusial banget sih untuk. Oke. Nah ini menarik. Ini menarik karena gini setiap sekolah basket akademi kadang-kadang kan sekarang kebutuhan pelatih semakin banyak gitu ya. Dan yang mau jadi pelatih juga banyak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kan kita ngomong nggak semua pemain bisa jadi pelatih bagus gitu kan. Setuju. Tapi juga akhirnya gini, kadang yang ditaruh di KU yang kecil, itu dikasih pelatih yang mungkin menurut gua ya udahlah, namanya juga KU kecil kasih pelatih. Padahal kebalik nih ketukar menurut gue. Justru kalau KU yang kecil-kecil ini 8, 10, 12 ini kalau bisa justru pelatih yang benar-benar malah mantan pemain yang benar-benar bagus, yang udah tahu pentingnya basic karena dia udah ngalamin tanding lawan Thailand, lawan Australia yang begitu berat, begitu pentingnya itu. Benar nggak? Betul. Tapi di Indonesia suka kebalik, dikasihnya pelatih yang siapa lu gitu. Karena nggak apa lah buat didampingin sama juga anak kecil. Iya. Ini ada satu pertanyaan tadi sebenarnya ini udah gue siapin sama Augie ya ketika sebelum lu datang ya. Kalau misalnya kan anak-anak sekarang banyak sekali tuh yang membutuhkan trainer seperti lu ya, yang KU Les privat-privat lah. Privat gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih doyan privat tapi nggak suka latihan klub, latihan tim. Banyak loh. Padahal menurut lu gimana? Di gua tuh pernah ada case-nya. Oke, gimana nih? Di gua tuh pernah ada case-nya gini. Mereka pelatihnya marah karena mereka nggak latihan, tapi latihannya ada di gua. Oke. Akhirnya gua bilang ke anak-anak gue kumpulin, bisa nggak lu nggak sekolah tapi lu ke tempat les? Wah, analoginya itu bagus banget. Ya lu harus sekolah. Iya. Lu harus sekolah, tapi lu ke tempat les supaya apa? Sesuatu yang nanti lu bisa tampilin di sekolah atau lu belajar lebih dulu dapat di tempat les. Iya. Gua ini ada di posisi mungkin 3 atau 4 untuk jadi opsi lu mau latihan. Iya. Jadi kalau misalkan ada latihan klub, kita bisa cari hari yang lain. Bukan gue jadi opsi pertama, gue harus latihan private sama gue mau latihan private supaya jauh. Enggak. Kan pada akhirnya 5-5 Kak. Nah ini menarik. Gue suka jawaban itu. Ini dari pelatih privat loh. Ngomongnya ke sana deh. Iya. Oh iya, 5-5. Tetap di Cuman gue yang one on one. Cuman gue one on one itu juga karena dengan track record kalah yang banyak. Iya. Dan itu juga alasan supaya gue tidak jadi pemain cadangan. Makanya gue bikin one on one kan. Tapi kalau gue liat story-nya sumpah jago banget. Tapi paling gak gini, lu kan sering latihan Kak. Iya latihan. Paling gak ngeriman yang lain. Lu kalau rajin latihan, buset shit. Maksudnya hasilnya ada dong. Iya, thank you. Gua terima kasih diapresiasi itu. Cuman semoga banyak anak-anak yang ngelihat itu karena gue juga tujuannya gue bikin konten kadang-kadang latihan atau gue posting bukan buat apa-apa tapi kalau gue latihan karena kalau gue di rumah punya lapangan tapi gue nggak jago shoot something wrong. Betul. Iya. Berarti gue cuma buat gaya-gayaan doang dong. Gitu. Makanya gue ada kalau ngeliat video one-on-one lo gue bilang bohong nih orang jago nih, ini pura-pura nih. Nyenengin tamu gitu. Beberapa ada yang nyenengin tamu. Cuma kalau fisik gue capek men. Oke. Tapi sekali lagi ya analogi tadi sebenarnya bisa jadi garis satu pernyataan yang bisa kita aminin. Betul. Bahwa sebenarnya trainer ini adalah bagaikan tempat guru les untuk memperdalam, mempertajam seperti itu ya. Iya. Hal-hal yang sudah didapatkan di sekolahnya adalah klub itu. Betul. Ya, karena balik lagi permainan basket ini permainan tim. Di mana di situ lu ada kerjasama, lu bisa mengerti satu sama lain, ada chemistry yang perlu dijaga karena nggak bisa lu juga main 1 lawan 1 terus di basket gitu loh. Iya. Ini ya kita ini gosip nih. Karena kan trainer udah juga mulai banyak nih. Iya. Ada beberapa. Duit lu makin banyak kata. Alhamdulillah. Makanya sekarang semua. Amin dulu boleh nggak? Amin dulu dong ya. Semakin banyak orang pengen jadi trainer, guru privat.
bahkan udah ngelatih di klub. Dia juga ngelatih privat juga. Nanti ada anak yang ikut ke privat ini, pelatih yang ini marah. Pemain pro jadi Iya banyak. Lo banyak. Iya, itu benar. Kalimat gue akan gue selesaikan gini. Lu akhirnya sudah mendapatkan cara atau tata cara melatih. Ya kayak blueprintnya. Ini dibutuhkan apa, lu juga akan nanti lu juga cerita tadi sama gue bahwa sebenarnya tiap anak akan mendapatkan raport supaya lu bisa report ke orang tuanya. Sorry nggak bisa gini dulu karena gue mau ngadain ini dulu seperti itu kan. Nah, assessment awal. Ada assessment segala macam. Nah tapi ada juga kalau yang gue pernah lihat ya, yang ingin tetap ngajarin supaya basketball itu fancy gitu, gaya gitu, ngerti gak sih lo? Jadi nanti dribblenya tuh keren tapi nggak kepake gitu. Lu tetap ngajarin nggak ini? Gitu gimana? Di gua Kak, kita tuh kalau misalkan lagi ball handling kita tetap ada latihan dribble ball handling. Tapi masalahnya kalau ball handling gue metodenya kita side to side. Lu nggak akan pernah lihat ring. Lu akan ball handling itu side to side. Ball keeping, ball handling, power, segala macam kontrol. Tapi begitu udah scoring drill, kita baru lihat ring. Beda lagi tuh. Buat gua haramnya adalah gini. Gue dulu pernah ngelakuin, tapi akhirnya kan ya ketemu Donda segala macam, akhirnya jadi sedewasa drillnya tuh kayak ketika lu mau scoring berapa dribble sih Bang? 5, 3. Iya. Nggak bisa banyak. Satu kali udah kosong naik. Ya segitu-gitu aja kan. Tapi lu harus bisa ball handling yang bagus. Ya udah lu side to side ball handling full side to side 10 menit 15 menit. Tapi begitu scoring drill kita udah mulai kayak gimana kita attack-nya begini. Kalau defendernya reaksinya begini, kita baca read defender juga. Kita pelajari kayak gitu juga. Tapi kita nggak mungkin, ya bahasanya kita main berlima. Kau gue cek, Kak Ujo gue cek 3 pemain. Kan lu pasti bete juga kan, gue kosong, passing dong. Gitu. Makanya bukan fancy nggak boleh, tapi terlalu banyak dribble yang akhirnya nggak penting, nggak kepake juga. Iya. Nggak kepake. Jadi ini juga gini, gimana? Lu sebenarnya orang yang dulu menggila-gilai fancy karena lu streetball. Tapi sekarang lu mengerti bahwa di basket ini ya balik lagi tadi efektif, efisien. Itu ya, dan itu yang lu share ke anak-anak nih sekarang. Tapi permasalahannya kan kita sama-sama tahu sendiri kan, yang fancy view-nya lebih banyak kalau untuk jadi konten. Iya. Terus juga si anak-anak itu juga karena kan kalau mini basketball terutama anak-anak ini kan emang harus main to main. Harus main to main. Jadi kan banyak yang emang dia main dengan sendiri gitu loh ya. Kesempatan untuk ISO itu di situ ya. Iya, kalau kan gue kadang-kadang ngeliat 14 tahunnya kita, terus gue liat di lewat YouTube ya, maksudnya 14-nya Amerika US segala macam. Ya mereka simpel, mereka bisa lewatin, tiba-tiba ada yang help, ya kasih aja ke temen lu, kan temen lu kosong. Nggak terlalu kita tuh nafsu mau lewatin 5 orang gitu. Banyak banget 5 orang mau lewatin, padahal lewatin satu help, mungkin sudah sedewasa itu basket ya. Maksudnya pelatihnya untuk ngasih tau anaknya. Ya lu ada yang 1, berarti kan ada 1-0, share. Ada yang help lagi 1-0, share. Akhirnya semuanya berarti permasalahannya tadi lagi balik lagi make decision. Decision making. Tapi anak umur 14 di sana decision makingnya bukan ngelewatin, tapi dia tahu karena ada kosong dia passing. Tapi anak kita cara ngelewatin satu orang ya ini ada satu orang lagi gue lewatin lagi. Padahal bukan ngelihat ada momen. Nah itu kan makanya karena mereka masih istilahnya kecil banget ya. Mereka kan hidup dari drill yang lewatin 5 kon, 6 kon. Iya. Yang mereka pikir ini kan kon lawan. Mereka kan lewatin semua orang. Gimana kalau simpel satu lewat, ada yang help. Kita kasih tahu aja, kalau ada yang help berarti temanmu kosong. Mereka langsung mikir. Iya. Gimana trenernya Gi menanamkan filsafat bermain itu kalau menurut gue sih ya. Gue tuh kurang satu doang, gak bisa joget TikTok gue Kak. Sumpah, soalnya anak belajar dari anak gua sih gila. Itu kan setiap latihan sama anak-anak kan mereka bikin konten. Semua tempat bikin konten, pelatihnya ikut bikin. Kemarin gue coba kan latihan. Gue gini aja kaku Kak, sumpah. Gue gini aja kata coach, kaku banget coach, yaudah saya gak usah buat lah. Tapi mereka pingin gitu. Tapi ya konten latihan. Zaman sekarang ya seperti itu. Tapi buat gue gak ada salahnya. Apalagi lu sebagai seorang trainer. Sebagai seorang trainer memposting
kegiatan lu sebagai trainer, ya itu kan penting menurut gua, karena itu juga yang menjadi jualan lu, karena lu bekerja di situ, dan juga ngasih lihat juga bahwa lu juga mengupgrade diri lu, itu yang paling penting, Van. Lu jangan sampai terlalu puas dengan nama handle Kui, orang udah pada tahu, akhirnya lu stop di situ, nggak bisa loh. Nggak bisa. Karena lu harus upgrade diri lu dengan berbagai cara. Dari si A lu ambil, dari si B lu ambil, dari tadi Donda lu ambil, dari siapa lu ambil gitu kan. Kayaknya kita juga harus kasih tahu bahwa sebenarnya Coach Irfan ini sebenarnya sudah mengupgrade dirinya. Karena dia sendiri sudah punya podcast. Iya. Cerita. Apa yang disampaikan di podcast? Kasih tau podcast siapa namanya? Iya. Podcast gue tuh Fallout. Jadi Fallout itu konsepnya nanti kita akan lu undang pemain-pemain. Kalau gua kan pemain cadangan, orang-orang yang pernah ngalamin jadi pemain cadangan. Kalau Fallout tuh orang-orang yang pernah Fallout. Nah, lu bayangin kalau orang-orang yang dimainin aja enggak, kapan Fallout-nya. Jadi Fallout-nya lebih ke ini sih situasi aja sih kan si Fallout, terus kita ada Fallout ada 5, terus kita ada jenis-jenis kayak offensive foul gitu-gitu, tapi lebih ke pertanyaannya. Kayak misalkan gue tanya satu segmennya yang ofensif, lu mau jawab kayak misalkan lu sebel banget gue sama ini nih segala macam, kita bawa hal-hal kayak gitu. Terus ada chip foul ya, kita kayak nanya hal-hal yang murah-murahan aja lah, tapi yang receh-receh lu ada di situ, tapi lu juga ada yang reaction dari video. Nah, itu juga menarik. Itu gue suka kok. Walaupun karena gue juga waktu itu komen yang soal host, soal komentator, soal reporter nanya pakai bahasa Inggris dijawab Indonesia. Ya kan, cuman gue menjelaskan bahwa tidak mudah loh. Dan satu lagi, kalau ini gue menjelaskan kalau ya kebenaran di sini adalah atau nggak apa? Kenapa dia pakai bahasa Indonesia? Lo tahu? Itu udah pasti disuruh sama produsernya. Dibanding dia ngomong bahasa Inggris, ini dalam hal public speaking kita belajar di radio dan di entertainment. Dibanding dia ngomong pakai bahasa Inggris berantakan, mendingan pakai bahasa Indonesia. Tapi sebelum on kamera dia sudah nanya ke Coach Dave. Jadi sebenarnya bukan Coach Dave ngerti juga sih. Tapi gue kayak kalau gue di videonya gue iniin, kayaknya Coach Dave tahu soal big man sama ini. Itu masuk akal juga. Tapi pasti sebelum semua reporter tuh sebelum on kamera pasti ditanya, gue nanti mau nanya ini. Gitu, apalagi kalau untuk kalau pejabat-pejabat udah pasti dia minta ini. Cuman gue mau menjelaskan itu. Kan waktu itu lo bilang kan nggak mudah lo untuk jadi reporter. Tapi gue selalu kepikiran gini Kaki. Kalau lo waktu jadi penyiar, kan lo ngulik kan? Ngulik. Yes, maksudnya ya lo ngulik kan? Iya. Pas lo jadi side reporter, lo harusnya ngulik menurut gue. Wah, ya. Ini masalah bahasa Inggrisnya atau pertanyaannya? Iya, karena kan lo tahu ketemu Dave segala macam ya, lo harus mungkin bisa bahasa Inggrisnya, lo harus. Ternyata kenyataannya, ini yang terjadi sekarang di IBL. Ternyata gini, dia cari reporter itu susah. Satu itu. Yang bisa bahasa Inggris tapi belum tentu dia mengerti soal basketnya. Akhirnya dia menanyakan yang standar. Itu juga jadi permasalahan di berbagai macam. Masa habis menang, gimana perasaannya menang? Nah itu kan, itu udah benar. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin gue juga pernah cerita sama orang bahwa itu adalah kesalahan terbesar dari para reporter adalah pada saat menang lu ditanya perasaan, itu udah paling. Iya, itu tuh paling sering kejadiannya adalah habis kebanjiran. Gimana Bu perasaannya? Terus kalau baru kebanjiran. Terus kalau pemain gimana game hari ini ya? Iya, kalau teman gue enggak, lu jago hari ini, lu harus ngomong, gue persiapan. Iya. Menurut gue public speaking pemain semua reporter, pemain, semua jadi masalah. Masa lu udah let's say udah jadi man of the match segala macam, ya teman-teman gue gini-gini. Enggak, ini lu bisa nggak nanya lu gitu ya? Lu bisa nggak ngomong, ya gue hari ini apa yang gue lakuin sekarang ini udah ada gue latih. Situasinya kita sama tim segala macam. Bukan ini gara-gara teman-teman. Sebenarnya gini, satu belajar. Lu improve diri lu sendiri, nggak cuma di basket tapi di public speaking. Terus yang kedua gampang ngopi siapa? Nonton NBA ya. Kalau ditanya apa kan pemain NBA juga banyak yang ngalamin yang kayak lu tiba-tiba man of the match atau tiba-tiba lu jadi penentu. Lu nonton yang kalau penentu tuh ngomongnya apa sih? Di Indonesia kan bisa nggak? Bisa. Sebenarnya bisa. Cuman emang kemauan lagi. Pemain kita juga kemauan untuk latihan nambah atau nambah basket di off season itu juga nggak banyak. Betul? Bahkan lu bisa melihat, makanya lu tidak kaget melihat Wenas. Gue juga salah satu yang melihat Daniel Wenas atau Kevin Moses. Gue inget banget dia bagai nambah-nambah terus segala macam. Terus tadi lu menyebut gue nggak aneh gini ngeliat Agassi, ngeliat ini sekarang kayak gini karena emang work ethicnya dia ada kemauan untuk ada waktu sedikit pun dia pakai buat bener itu. Apa ya kayak gitu tuh mereka
nggak bisa tiba-tiba datang. Iya. Gue ingat banget Brandon Jawa tuh habis juara ABL. Iya. Flight, Dari cewek besoknya langsung latihan sama gue. Tuh. Wah. Besoknya langsung latihan sama gue. Gue kayak, lu gak mau... Lu serius Iya, lu? lu gak mau libur dulu nih. Gitu. At least sehari kan ada flight. Gue baru nonton lu di malam. Kok lu udah bener nih gitu ya? Kok, ya udah, waktu itu kan di yang konekin Yogi lah. Yogi itu. Terus gue kayak, bener Yogi. Beda banget. Kayak, asik deh sebenarnya. Jadi kita berharap sebenarnya pemain-pemain, terutama ini kita bukan cuma ngomong yang senior ya, justru kita berharap yang belum ada kesempatan bahkan nih minutes play, kalau lu emang mau menambah diri lu, mengupgrade diri lu, kenapa enggak lu untuk ngambil waktu, kemauan lu untuk terutama nanti di off season. Kalau sekarang sih susah banget ya mungkin ya dengan jadwal gitu loh. Boleh lu promoin kira-kira kalau misalnya butuh ini boleh dong, silakan. Follow handle Kui. Iya. Itu Gue gak tau kalau promo tuh. Dia dari umur berapa sih kalau handle Kui anak-anak? Handle Kui itu dari umur 8 tahun sampai profesional. Iya. Terus kita juga ada beberapa, kan gue mulai ada asisten baru. Iya. Jadi gue pingin tuh mungkin ya ilmu gue bermanfaat, tapi gue bisa share ke teman-teman yang baru mau jadi trainer, sehingga mereka tahu kalau misalkan mau jadi trainer tuh ini lo garisnya begini lo sebaiknya kalau mau develop orang. Iya. Karena kan gue juga gue kan ngambil ini kak ya license di Hub Study. Iya. Kalau itu tuh masih online. Jadi kayak mereka tuh skill development gitu. Jadi gue ngambil license-nya. Iya. Nah, gue ngambil ya mereka sesimpel itu juga ngajarinnya. Itu dari Amerika. Amerika Hub Study. Grup-grupnya bukan Drew Hanlon. Ada yang Kidal juga. Pokoknya mereka segrup. Mereka tuh ada kelasnya, gue bisa datang nanti misalkan gue kelas ball handling, nanti mereka tuh ada pertanyaan sekitar 40. Kalau gue, nah di situ tuh standarnya tinggi banget kak. Kalau lu nggak bisa 85% lu fail. Oh wow. Lu udah berjalan berapa lama nih? Awalnya fail mulu ya nggak apa-apa, justru lu belajar dari situ. Tapi ininya apa, standarnya tuh tinggi banget di sana. Kayak ya dong. Lu belajar, kelasnya kan bisa lu masukin kapan aja kan. Karena kan. Tapi lu belajar sekitar 2-3 jam, terus lu pertanyaan lebih ke video situasi ini sebaiknya lo ngapain, situasi ini sebaiknya lo ngapain. Keren. Nanti kalau itu menurut gue sih ya kalau mau trainer di Indonesia ya kalau ada course yang di luar. Gitu. Nah sebenarnya tuh kayak kemarin Phil Handy kan gue kontak-kontakan sama Iya. Itu tuh lagi nggak bisa. Nggak bisa. Padahal lu pengen juga yang ngambil kesempatan kayak gitu. Aplikasi dia iya. Oke. Gue subscribe aplikasi dia ya itu juga berguna nggak? Berguna banget. Tuh, sebenarnya berguna ternyata banget. Cuman ya itu ada karena gue nonton beberapa trainer, gue jadi tahu kalau Phil Handy yang gue ambil ininya nih. Iya boleh betul. Iya boleh. Gue ambil ininya. Misalkan ada Brickley, gue ambil Brickley tuh kayak cara dia dandan sama dia connect ke pemain NBA tuh gimana? Jelo Jordan ya. Kayak gitu-gitu. Itu ya penggabungan banyak inspirasi. Gak apa-apa, bener. Tapi yang pasti sih ada beberapa tempat di daerah Jakarta dan juga di Tangerang ya rasanya. Gue ada di BSD setiap Senin sampai Rabu sore, terus ada di Sabtu sisanya weekday sama weekend di Kalibata Arena. Kalibata Arena. Home base gue di Kalibata Arena. Satu gang sebelum Brickhouse. Kalau biasa orang ke Brickhouse muter lewatin 1 gang belum baru Brickhouse, kita muter langsung belok. Nah di situ tempatnya handle Kui sekarang. Van, ini juga sama gue jadi pembahasan udah lama waktu zaman masih Spotify sih. Jadi lu gak punya lisensi sebagai pelatih? Kalau pelatih. Nah, sebagai trainer perlu atau menurut lu ya perlu, karena ini banyak juga loh trainer-trainer yang mungkin juga belum tentu ada lisensi pelatih. Kalau menurut lu perlu nggak? Mungkin sertifikasi dulu kali ya. Kalau mungkin kedepannya akan lebih perlu untuk kayak ini as a trainer dia ada SIM-nya lah bahasanya. Sekarang belum ya kalau sekarang tuh kayaknya kita lagi di fase ini gimana dunia trainer lebih banyak dikenal. Iya. Jadi ingin masal terlebih dahulu ya. Gue gak tahu udah semasalah apa sih kak. Tapi udah banyak lah sebenarnya dibanding zaman dulu. Tapi kalau gue sendiri suka ngobrol sama beberapa temen, gue suka ngomong gini, suatu hari lu lihat ya game basket tuh sejam sebelum
pertandingan semua orang akan pakai trainer. Akhirnya sekarang udah mulai pakai kan. Wih, sedap. Steph Curry segala macam udah lagi. Tapi waktu itu gue ngomongnya soal Indonesia kan. Akhirnya berdatangan Coach Tyler. Iya. Coach Tyler segala macam. Ya sejujurnya sih gue berharap gue ada di dalam salah satu tim. Satu klub lu juga tertarik ya. Karena gue udah 3 tahun apply. Tolak semua kan. Nggak apa-apa. Nanti nunggu dong. Ada momen yang paling tepat. Tapi menurut gue itu penting kok. Itu penting. Ya, tapi ketika strength and conditioning pelatih itu juga penting karena kita pada waktu itu ngobrol sama Coach Ito. Iya. Menurut gue trainer pun sekarang udah sangat Skill penting. development, ya. Jadi ada beberapa yang emang sudah tidak latihan lagi di luar karena emang di dalam timnya pun sudah ada si trainer itu. Ya, ini pasti mendengar dan banyak yang nonton kok, bro. Iya lah. Ya, tapi gue bukan dulu aja dibanyakin dan dimantapin. Jadi sedih aja sih kalau denger. Iya. Apa dong? Iya, Tapi maksudnya kalau gue waktu itu ya surat ke Donda juga kan kayak anjir gue apply 3 tim gagal karena mungkin kebutuhannya nggak ada. Lihat, atau mereka nggak ada tahu. yang merasa jadi gini, ada yang merasa ini perlu, ada yang merasa ini Yes, tidak. itu salah satunya. Tapi kenyataannya maaf ya, bukan karena gue di depan si Irfan nih. Emang kalau basket kita mau maju, ya sudah. Makanya Harus dilengkapi. jangan kaget. Jangan kaget ngelihat tim-tim yang kemarin juara, lu sudah lengkap. Ada head coach, ada assistant coachnya berapa, ada trainernya, ada strength and conditioning, ada visio dan lain-lain lengkap, selengkap itu. Gitu. The time will come. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Thank you. Sukses. Thank you. Ini ada oleh-oleh dikit dari kita. Ya. Lumayan lah. Silakan jersey pemain cadangan cocok kan ya? Cocok lah, tuh. Pemain cadangan kan? Gitu. Oke, sekali terima kasih lagi banyak, kalau ya. misalnya mau ngikutin kegiatannya Irfan, silakan lihat Instagramnya di @handlekuy. Iya. Nanti situ ada kegiatan-kegiatan latihan anak-anak, Iya. terus ada video-video latihan juga sama beberapa tutorial. ya. Jadi ini yang dewasa-dewasa mau ikutan boleh dong ya? Bisa dewasa berarti kan tinggal dibuka aja nanti di situ ada ininya. Iya, kita mau motivasi pemain lah nanti pada saat break season ya. Menurut gue sih semakin banyak lu berlatih. Gini, itu adalah bagian dari investasi. Iya. Setuju. Bagian dari tanggung jawab lu Iya. terhadap kerjaan. Gua pernah latihan sama Irfan. Irfan Iya. kita pernah. Gua adalah orang yang juga udah umur segini sebenarnya gua tuh pengen berlatih karena kalau gua ada 2 hal. Bukan mau jadi pemain profesionalnya sudah nggak keburu, tapi menurut gue adalah gua tidak mendapatkan basic yang bagus dulu. Makanya gua belajar. Gua belajar dari Coach Ricky, gua belajar dari lu, gua pernah belajar dari Coach Melvin yang Filipina itu. Itu juga menurut gua bagus juga. Jadi bisa dapat basic yang benar. Jadi kita lupakan yang dulu kita merasa bahwa kita basicnya kurang. Ya bisa dibenerin kok kalau lu mau tapi. Betul. Iya. Oke. Mantap. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe podcast pemain cadangan on YouTube ya, dan juga podcastnya Handle Kuy. Ada di YouTube-nya Handlekuy. YouTube Handle Kuy ya. Time out. Fall out. Fall out. Yes. Dadah.